Takut nggak sih kayak misalnya, ya pasti kepikiran, pasti ada kayak nanti omongan netizen gimana, omongan penonton gimana gitu loh. Aduh, film ini rilis aja kita di Indonesia, itu kita bisa sangat bersyukur. Jadi setelah kita selesai syuting, itu kita mau nanya sama Robby, alah nggak usah ditanya deh. Kenapa? Kenapa ya? Mereka kan ada dua. Makanya tadi kan gue bilang jangan begini dong. Kan udah dibilang di awal. Kan gue tadi udah masang di sini, nggak ada salah dong. Gimana jadinya nih, aduh. Halo teman-teman kumparan, hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi. Tamunya siapa di sini? Ada Olga Lydia, ada Chico Jericho, ada Maudy Kosnedi dari film Ave Mariam. Ave Mariam ini kan cerita tentang biarawati bernama Suster Mariam, diperanin sama Mbak Maudy. Jadi diceritain coba mungkin sinopsis dikit tentang si film Ave Mariam. Ya, Ave Mariam sebenarnya cerita tentang cinta dari seorang Mariam, suster yang memang bertugas untuk merawat para suster sepuh di kesusteran. Kemudian bertemu dengan Pastor Yosef yang diperankan oleh Chico Jericho ini, dan kemudian timbullah rasa-rasa yang sebenarnya mereka tidak boleh melakukan atau merasakan hal itu dalam kekaulannya, menjaga kaulnya gitu. Sesederhana itu aja sih, cuma dalam gitu rasanya. Dalamnya di mana? Dalamnya gimana? Sedalam cinta terhadap Tuhannya atau cinta terhadap manusianya? Mempertahankan hasratnya atau mempertahankan kaulnya? Oke, cerita dulu tentang perannya mungkin dari Mbak Olga dulu. Saya jadi Suster Mila. Suster Mila itu kepala biara. Sebetulnya suster itu sungkan biasanya sama Romo, sama pastor gitu. Tapi bagaimana dia harus melindungi gitu anaknya atau adiknya, yaitu Suster Mariam itu. Kira-kira itu yang dihadapi oleh Suster Mila. Gitu. Oke, Mas Chico. Kalau saya di sini berperan sebagai Pastor Yosef, pastor muda itu yang baru masuk ke pastoran, tapi dalam bidangnya ini dia memimpin orkestra musik. Jadi dia sangat menguasai musik. Nah terus awalnya buat peran ini ditawarin apa ada audisi ditawarin kan pasti? Sendiri gitu. Kalau untuk peran ini, ya kebetulan dia emang Robby udah merencanakannya gitu. Waktu dia nulis skrip ini kebetulan yang nulis juga Robby, yang direct Robby, produsernya juga Robby. Ya dia udah ngobrol gitu, dia pengen bikin film tentang perjalanan seorang suster Mariam gitu yang terlibat cinta dengan pastor. Aku mau lo jadi pastor ya gimana, tertarik gak? Oh tertarik kan, sesuatu yang baru banget kan buat gue. Gue lihat waktu itu sinopsis belum jadi skrip. Masih sinopsis tuh. Wah menarik banget nih Rob, oke lah. Gue bisa dapat sesuatu dari sini. Jadi langsung waktu itu? Langsung gue. Langsung, kalau Mbak Olga? Kalau saya sih mungkin karena Robby nggak punya budget ya. Gak apa-apa kan, gak apa-apa, no offense kan, Suster itu gak boleh bohong sama pastor. Iya, benar, harus jujur. Nggak boleh bohong. Ini Robby kan, ini Robby sutradaranya ini kan, bukan? Bukan. Enggak. Jadi gini, kebetulan memang Robby lagi cari pemain dan saya udah pernah kerja sama Robby sebelumnya gitu. Saya kagum juga gitu bahwa anak ini memang punya satu bakat yang luar biasa menurut aku dan sangat sensitif gitu. Jadi begitu dia nawarin sih saya langsung mau gitu dan seneng banget bisa terlibat di film ini. Apalagi kemudian dia bilang Mbak ini nanti yang DOP-nya Bang Ical, Ical Tanjung, iya gitu. Terus kemudian setnya Alan Sebastian, gila keren gitu. Jadi saya seneng banget sih. Mbak Maudy? Saya banyak ngobrol sama Robby sih memang. Jadi waktu itu sempat ngobrol sama Robby bahwa saya tuh kangen banget pengen meranin karakter perempuan usia 40-an dengan konflik-konfliknya gitu. Karena ngelihatnya tuh kalau film-film Indonesia waktu itu ya kan 3 tahun yang lalu ya kita syutingnya. Iya, 2000. Kayak nggak ada pilihan-pilihan gitu. Kalau cinta pasti anak remaja, pasti milenial. Kalau udah 40-an tuh pasti udah cuman yang sekedar pendamping aja. Jadi ibunya ya?
Iya nggak apa-apa sih ibunya, tapi kalau ibunya psikopat atau ibunya apa nggak apa-apa, ada konfliknya gitu. Oh, oke. Ini tuh nggak ada gitu. Jadi oh ya pengen banget. Terus Robby ngobrol-ngobrol balik lagi dengan cerita ini gitu. Suster Biarawati jatuh cinta. Nah itu pasti kan jadi tantangan terbesar. Nah buat masing-masing ini tantangan terbesarnya tuh yang paling-paling tuh apa sih? Yang paling-paling? Ciko kali. Kalau saya tantangannya menurut saya nggak terlalu banyak ya. Saya ngelihat sih dari Ciko dan dari Maudy yang luar biasa banget karena pergulatan di dalamnya tuh sangat besar gitu. Gimana Ya, Cik? kalau dari aku sih kayak tantangannya gimana menjalani kehidupan seorang pastor yang menguasai musik, gimana caranya menjadi konduktor gitu. Ya sebelumnya observasi saya ketemu sama ada seorang pastor gitu di Jakarta ngobrol. Oh, oke. Nanya-nanya aja apa yang selama jadi pastor apa aja sih yang dijalanin, terus gimana ketika muncul rasa jatuh cinta sama seorang biarawati. Kan in the real life ini pastor akhirnya married Oh ya? dan dia keluar tapi Oh, karena nggak boleh ya memang. nggak boleh kan? Nggak boleh. Harus pilih gitu. Terus saya lihat belajar konduktor kebetulan sama Pak Paulus dari Sulia Vokalia, itu bener-bener yang kayak oke, gua kasih lo kesempatan untuk bener-bener kondak anak didiknya mereka. Oh, Jadi berulang-ulang latihan lagu itu yang akan dipakai buat di film. dan praktek Gimana langsung. caranya, ngayunan tangannya seperti apa. Oke, berapa lama itu? Lumayan ya, sebulan lebih kali ya. Sebulan lebih? Wow. Bolak-balik ke Semarang. Iya semua baru banget, nggak pernah tahu kehidupan biarawati seperti apa. Suster tuh gimana, misa tuh apa, karena saya kan berangkatnya dari non Katolik ya. Jadi benar-benar harus belajar. Sama kayak Ciko bolak-balik ke Semarang juga, ngobrol panjang sama suster-suster bahwa ini juga based on true story kan, kejadian. Kalau seperti ini apa yang lakukan dan seperti apa keseharian mereka, melihat gestur mereka, gerakannya gimana, ademnya auranya para suster yang sudah lulus ya istilahnya, karena mereka udah sampai di tahap akhir itu. Terus ya memang yang berat itu adalah gimana caranya bisa menampilkan pergolakan batin yang dalam banget ini gitu. Dan di film ini kan gak banyak dialog ya, ekspresi sama rasa, gimana ya rasanya supaya nyampe ke penonton, gimana rasanya supaya penonton tuh ngerti apa yang dirasain sama Mariam. Nah ini kan kayak tayang bioskop, kayak istilah udah jadi komersial lah gitu filmnya gitu. Itu kayak ada rasa kayak takut nggak sih, kayak misalnya ya pasti kepikiran, pasti ada kayak nanti omongan netizen gimana, omongan penonton gimana gitu loh tentang filmnya. Iya. Apalagi kan ini kan filmnya berangkat dari film festival dulu kan gitu. Iya ini kan film udah 3 tahun ya, dari tahun 2016, terus proses produksinya lama, akhirnya tahun 2018 kemarin saya dan Robby membawa film ini ke Cape Town Film Festival, tuh pertama kali nonton di sana gitu ya. Dan kita sih surprise, seneng banget bahwa ini bisa diterima di festival, diundang ke berbagai festival, dapat respon yang bagus, sampai akhirnya kita bisa premier di Indonesia, di Jakarta, dan akhirnya mau tayang di bioskop tuh kayak di luar ekspektasi ya gitu waktu kita bikin, soalnya kita emang benar-benar yang mau berkarya aja. Nah kalau misalkan udah nanti tayang tanggal 11 ya? Iya, 11 tanggal April. 11 April. Hari Nah ada nggak ekspektasi penonton nyampe berapa? Atau nggak ada ekspektasi sama sekali? Waduh, film ini rilis aja kita di Indonesia itu kita udah sangat bersyukur. Jadi setelah kita selesai syuting itu kita mau nanya sama Robby, alah nggak usah ditanya deh. Ini film kapan rilis? Gua aja nggak nanya. Akhirnya nggak nanya. Oh tiba-tiba ini film ikut di premier lah di beberapa negara, ikut festival juga, kompetisi, itu udah bonus banget. Dan dapat tanggal 11 April ini untuk rilis di Indonesia tuh tambah bonus lagi. Terima kasih sudah datang ke rumah kami hari ini. Terima kasih Kak Maudy, terima kasih Kak Ciko, terima kasih Kak Olga. Semuanya bagus. Terima kasih. Jadi buat Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk di-follow, ditonton, di-subscribe juga, di-komen juga video-videonya Kumparan di YouTube. Oke, terus sekali lagi, kapan filmnya keluar tayang di bioskop? 11
April 2019. Dan sebenarnya karena kami ini kan tadi ditanya ekspektasi jumlah penonton berapa, kita nggak ada yang berani jawab. Jadi buruan nontonnya nanti keburu turun. Jujur banget ya gue. 11 April 2019. Nah. Penutup pada Oke. terima kasih pada Linggu. Apa kenapa? Ayo. Waduh. Mana ya? Gak rekod ya? Ya audionya tadi bermasalah Mbak. Kita ulangin dari awal. Gimana ya? Ayah gue syuting nanti jam. Ya tadi kan yang awal sih. Ayah gue syuting nanti jam 10 gimana sih? Bentar aja boleh nggak? Enggak benar nggak bisa. Tadi kan tadi mic-nya ada 2. Mic-nya kan ada 2. Tadi kan gue bilang jangan begini dong. Kan udah dibilang di awal. Kan gue tadi udah masang di sini, nggak ada salahnya dong. Emosi. Ada di sini, aduh. Oke. Pusing gua kan. Nggak coba obrolin sama Mas Hari? Tapi memang ada ini ada jadwal. Ini asli dari awal. Iya, Pak Robi. Yang bisa di sini. Iya, kamu ada cara reaksinya. Mama dia ada acara. Jam? Jam berapa? Serius banget, gila nih. Iya, ya sebenarnya ada jam 4. Waktu itu udah bilang sampai jam 10. Iya benar-benar. Miss, kalau dibuat cepat aja gimana? Nanya lu. Dibuat cepat jadi enggak itu hilangnya semua. Dari awal. Hah? Suaranya doang, gambarnya ada tapi Gila lu ya? ya makanya lu ikutin dong. Masih marah sama gue sih, Cas? Enggak, itu mesti dari awal. Ya paling Mbak Modi cuma berapa ini doang deh. Tapi ini dulu deh, tadi udah foto rame-rame belum? Mbak Modi udah foto belum? Kita bertiga udah ya? Kita bertiga udah. Ya udah nggak apa-apa deh, paling di inin dikit aja deh. Tambah dikit aja. Di depannya aja deh. Iya, depannya aja. Cepat aja gitu kali. Iya. Ini udah deh. Oh, buru-buru ya? Buru-buru. Iya. Mbak Moni buru-buru ya? Tapi. Ya udah. Ya udah kalau gitu, ya udah mulai lagi. Ya udah. Tapi ini udah fix. Bisa. Ini bisa beneran. Mau nih?
Wow.